Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia melainkan kecuali hanya untuk beribadah kepada aku. Satu-satunya tujuan Allah menciptakan kita di muka bumi ini adalah untuk beribadah dan mengabdi kepadanya. Namun sayangnya banyak dari kita justru mengabaikan tujuan utama tersebut, lebih sibuk dengan remeh-temeh urusan lain yang tidak berhubungan sama sekali dengan peribadatan kepada Allah, sehingga melupakan aktivitas ketaatan kita kepadanya. Saudaraku seiman, berapa jam dalam sehari kita menyempatkan waktu untuk belajar agama? Di waktu kapan kita sering membaca dan mengkaji Al-Quran? Dan sejauh mana kita beribadah dan berinteraksi serta berkomunikasi dengan Allah Jalla Jalaluhu? Berapa rupiah yang kita sisihkan setiap bulan untuk bersedekah di jalan Allah? Pertanyaan-pertanyaan ini yang akan menunjukkan karakter kita sebenarnya, yang lebih banyak menghabiskan waktu dan harta untuk urusan dunia dibandingkan akhirat. Kita seolah makhluk yang super sibuk, sehingga untuk beribadah kepada Allah saja seakan harus menyempatkan. Padahal waktu, seluruh umur, bahkan seluruh hidup kita seharusnya kita persembahkan hanya untuk Allah Jalla Jalaluhu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku adalah untuk Allah Jalla Jalaluhu. Saudaraku seiman rahimakumullah, Allah itu maha adil. Namun kenapa kita tidak berbuat adil kepadanya? Ketika ada SMS atau WA masuk, kita begitu bergegas untuk membaca dan membalasnya. Namun mengapa saat Allah memanggil kita agar kita menghadap kepadanya, justru kita begitu berani untuk menunda-nundanya? Ketika senior kita, ketika majikan kita, ketika atasan kita memanggil kita, betapa takutnya kita sehingga dengan cepat kita menghadap kepadanya. Tapi ketika panggilan berkumandang, hayya 'alas shalah, alangkah berani dan lambannya kita untuk memenuhi panggilan tersebut. Padahal yang memanggil kita itu adalah Tuhannya atasan kita, Tuhannya majikan kita, dan Tuhan kita semua. Saudaraku seiman rahimakumullah, betapa kecilnya nominal uang ketika sedang berhadapan dengan penjual baju. Alangkah murahnya nilai 1 juta ketika kita sedang shopping atau berbelanja. Betapa kecilnya angka 100.000 ketika kita berikan pulsa infak. Berlalu di hadapan kita ada yatim yang kesusahan hidup. Berapa gerangan lembaran rupiah yang akan kita keluarkan dari dompet kita? Mengapa lembaran merah 100.000 itu menjadi begitu besar nominalnya di saat dibawa ke masjid, dan begitu kecil ketika dibawa di pasar atau di mall? Alangkah pelitnya kita untuk urusan akhirat dan borosnya kita untuk urusan dunia. Mengapa sholat atau membaca Al-Quran kita tidak kerasan dan kita mengeluh berkepanjangan? Jangankan khusyuk, bahkan menyadari apa yang sedang dibaca saja tidak sempat. Betapa lamanya 15 menit jika kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, dan betapa singkatnya 15 menit
ketika digunakan untuk menatap HP kita. Betapa asiknya apabila pertandingan bola pada perpanjangan waktu. Tapi ketika mendengar khutbah Jumat lebih lama sedikit dari biasanya, kita begitu ringan untuk mengeluh, bahkan menggerutu. Berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca pesan-pesan WA, untuk membaca ratusan status di Facebook, lalu bandingkan berapa waktu yang kita habiskan untuk membaca surat cinta dari Allah Jalla Jalaluhu, yaitu Al-Quranul Karim. Betapa sulitnya menyempatkan waktu untuk membaca satu halaman kitab suci Al-Quran, dan alangkah mudahnya membaca dan melihat ratusan konten dan komentar lewat di beranda kita. Jujurlah hadirin, kita lebih sering menghabiskan sisa usia kita dengan obrolan-obrolan tanpa makna, ataukah kita menghabiskan untuk berzikir dan bermunajat kepada Allah Jalla Jalaluhu? Hadirin jamaah Jumat saudaraku seiman, alangkah sulitnya merangkai kata demi kata saat berdoa kepada Allah. Namun begitu mudahnya menyusun kalimat-kalimat panjang ketika mengobrol dengan teman tanpa bermakna. Betapa banyak orang yang katanya takut kepada neraka, tapi kelakuannya justru mengantarkan dia ke neraka. Dan betapa banyak orang yang katanya ingin masuk surga, tapi justru kelakuannya menjauhkan dia dari surga sejauh-jauhnya. Saudaraku seiman, tujuan Allah menciptakan kita hanya satu, yaitu untuk beribadah kepadanya. Tidak ada tujuan lain. Namun bukan berarti kita disuruh 24 jam dikali 360 hari untuk duduk berdiam di masjid. Bukan berarti kita tidak bekerja dan mencari nafkah lalu menjadi beban orang lain. Mukmin sejati tetap bekerja. Mukmin sejati tetap membanting tulang memeras keringat. Yang membedakan antara mukmin dengan yang lainnya adalah untuk apa dia bekerja dan bagaimana cara dia bekerja. Seorang mukmin bekerja untuk menjaga harga diri, menjaga kehormatan agar tidak menjadi pengemis dan peminta-minta. Seorang mukmin bekerja untuk menafkahi anak, istri dan keluarga yang ditanggungnya. Seorang mukmin bekerja untuk mengumpulkan modal harta yang bakal digunakan untuk bersedekah, untuk berkurban, untuk berumrah, untuk berhaji. Itulah tujuan mukmin bekerja. Adapun bekerja hanya dalam jenis pekerjaan yang dihalalkan Allah saja, bukan pekerjaan yang remang-remang atau subhan, apalagi yang haram. Kesibukan dalam bekerja tidak membuat dia lalai dari ibadah-ibadah yang primer. Waktunya sholat dia berhenti bekerja untuk menaikkan sholat. Waktunya belajar agama dia gunakan untuk fokus belajar agama. Waktunya refreshing dan bercengkrama dengan keluarganya ia manfaatkan untuk aktivitas positif tersebut. Intinya hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita harus menghabiskan seluruh umur kita untuk beribadah kepada Allah Jalla Jalaluhu. Semoga waktu-waktu yang kita lalui ini dalam setiap aktivitas harian kita bernilai ibadah di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati was zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli wafa, wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din,
والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين خير الكل المعجلين سيدنا ومولانا وسفينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله. والسلام على نبي الكريم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فقال الله تعالى في كتاب الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد وصحبه وبارك وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وبارك لنا فيما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم بارك لنا في بلادنا واجعلها بلدا آمنا مطمئنا وارزقنا من ثمراتها. رب اغفر لي خطيئة يوم الدين. اللهم حسبني حسابا يسيرا. اللهم لا تخزنا يوم القيامة. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار وعفدا عند الحساب. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين. اللهم أمة محمد رحمة عامة. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذرية ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. بارك الله فيكم. أقيموا الصلاة.